kamu atau ada keluarga kamu yang belum sembuh ya, walaupun udah lama sakit ya. Nah, ini saya kasih bocorannya. Kalau ada yang sakit sudah lebih dari 3 bulan, apalagi 6 bulan, apalagi 1 tahun, biasanya itu udah bukan lagi masalah fisik. Ya, biasanya kalau cuma masalah fisik, tubuh kita itu jago banget untuk ngobatin dirinya sendiri ya, karena dia punya mekanisme self healing ya, pengobatan dirinya sendiri. Nah, kenapa sampai 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, 10 tahun belum sembuh-sembuh? Nah, biasanya karena ada landasan emosinya. Kita nyebutnya akar penyakitnya. Ya, apapun sakitnya, bahkan penyakit berat sekalipun seperti kanker ya, stroke ya, itu sebenarnya seperti daun aja. Ya, dia bukan akar, dia daun ya. Tapi kalau akarnya kecabut, maka daunnya kering dan dia langsung rontok. Nah, apa sih akarnya? Nah, akarnya itu adalah sampah-sampah emosi ya, landasan emosi yang membuat penyakit itu nggak mau keluar dari tubuh kita. Nih, saya coba bacain ya. Sebenarnya ini rahasia klinik saya, dan ini jadi contekan saya setiap ketika ada kasus apapun ya, sakit ya, yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, saya nyontek nih. Saya coba bacain ya beberapa. Misalkan alergi, di sini landasan emosinya adalah penyangkalan tentang kekuatan diri sendiri. Hati-hati ya, ketika dia nggak pede dengan dirinya sendiri, kecenderungan dia akan mudah kena alergi. Apa nih yang selanjutnya? Asam urat misalkan ya. Dia tidak terima kenyataan ya, nggak suka orang lain sukses, apalagi kalau dia hobinya ngomongin orang. Wah, itu asam uratnya bisa tinggi sekali. Asma, ketidakmampuan mengekspresikan kesedihan, perasaan tertekan, sehingga paru-parunya juga dia menjadi lebih kecil, sehingga asmanya lebih muncul ya, lebih mudah muncul dan gak gampang sembuh. Apalagi nih, ada autis ya. Autis ini memendam emosi ya, gangguan kesehatan pada ibu selama hamil. Jadi ketika lagi hamil hati-hati ya, nggak boleh memendam emosi. Anaknya bisa cenderung kena autis. Autoimun, tidak mampu melepas dendam masa lalu ya. Nauzubillah min dzalik ya, mukanya hati-hati ya ketika merespon permasalahan hidup kita. Banyak nih ya, coba saya bacakan lagi. Diabetes ya, perasaan tidak puas, kesedihan yang mendalam, keinginan besar untuk mengontrol, tidak sabaran, maka dia pankreasnya rusak ya, gula darahnya nggak keluar banyak dari tubuhnya, lebih banyak yang masuk, akhirnya kena diabetes. GERD ya, takut, perasaan tidak puas pada diri sendiri, kesedihan, kecemasan, dan kebencian. Hati-hati nih diuji dengan GERD ketika ada landasan emosi yang seperti itu. Ginjal bocor ya, akibat kekecewaan, perasaan gagal, rasa malu yang ditekan. Nah, itu hati-hati kena penyakit ginjal. Haid tidak teratur ya, pasti hormonal, itu juga disebabkan oleh stres ya, tidak bisa merespon dengan positif ketika dapat ujian dari orang sekitar. Apalagi nih, banyak nih ya, insomnia ya, penolakan akan proses hidup ya, perasaan bersalah dan takut. Nah, ini hati-hati, jadi nggak bisa tidur ya. Jantung, nih jantung, stroke, sama nih landasan emosinya mirip-mirip, yaitu perasaan kesepian. Makanya nggak boleh ngerasa kesepian ya, walaupun lagi masalah dengan pasangan hidup, yakin kita ditemenin Allah ya, nggak boleh kesepian, karena nanti pengaruhnya ke sakit jantung sama stroke ya. Kolesterol tinggi ya, ini disebabkan apa ya, ini tidak bisa menahan amarah ya, terlalu meluapkan amarah, jadi itu juga nggak bagus juga. Ditahan nggak boleh ya, dilepaskan juga keberlebihan juga nggak boleh. Ini yang seringnya kanker atau tumor. Nah, itu adalah rasa kesel, rasa dendam ya, rasa marah yang ditahan, dan dari dia kecil, remaja, dewasa pernah dizolimin, dia tetap kesel dengan keadaan itu. Nah, itu hati-hati, dia bisa mengakar, akhirnya jadi muncul kanker atau tumor. Prostat, perasaan bersalah secara seksual. Nah, ini hati-hati ya, udah berumah tangga, nggak boleh ya. Kalaupun belum ideal, nah tetap bersyukur ya. Ya, sambil minta sama Allah ya, pasangannya rela ya untuk melayani, karena minimal kalau buat laki-laki seminggu 2 kali ya, biar nggak prostat ya. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman, saraf kejepit ya, usus buntu, wasir. Ini seru banget ya. Nah, ini contekan saya. Dan teman-teman semua, kalau kita pahami ini, insya Allah
ketika kita dikasih ujian sakit yang nggak lama, yang udah lama nggak sembuh-sembuh, sebenarnya tugas kita bukan hanya ngobatin fisiknya, ya, tapi ngobatin secara emosionalnya. Nah, ini saya juga ada contekan nih kayak gini nih. Ini setiap penyakit kita bikin nih kalau di Warung Sehat ya, untuk kesuburan, untuk GERD, untuk diabetes. Nah, ini kita coba memang memaksimalkan cara pengobatan, bukan hanya ngobatin fisik, tapi yang paling utama adalah akar masalahnya. Nah, teman-teman, kita ngajak teman-teman semua nih, kita adain seminar khusus ya, buat teman-teman memahami konsep ini, sekaligus ada terapinya, ada treatmentnya. Ya, harapannya ketika ikutan seminar ini teman-teman bisa merilis ya, melepaskan, mengikhlaskan ya, membuang sampah-sampah emosi yang ada di diri kita. Nah, dengan itu akar masalahnya keangkat ya, ibaratnya seperti pohon ya, tadi saya bilang ya, penyakit itu cuma daun. Ya, ketika akarnya kita cabut, maka daunnya akan cepat kering. Ketika daunnya kering, dia akan langsung rontok ya dari tubuh kita. Ya, tiba-tiba alhamdulillah misalkan ya, yang insomnia bisa tidur pulas, yang kena kanker selnya langsung hilang atau bahkan mati gitu ya. Karena bagi Allah mudah banget ya. Wa iza faritu fahuwa yasfin. Bagi Allah mudah untuk yang ngasih sakit ke kita, dan Allah ngobatin penyakit kita asal akar masalahnya selesai. Karena itu maunya Allah. Allah pengen ngebersihin hati kita sebersih-bersihnya, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam kondisi ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kembali dengan jiwa yang tenang, dengan rasa redho dan diredhoi Allah. Ya, barakallah, saya tunggu ya teman-teman, ayo ikutan seminar yang setiap bulan kita adain. Daftarnya gimana? Ikutan aja grup WA Sehat dengan Asmaul Husna. Tinggal klik di link bio ya, klik di situ ada grup WA Sehat dengan Asmaul Husna. Nanti informasi kegiatannya ada di grup WA tersebut. Barakallah, semangat terus ya, sehat terus buat teman-teman semua.